Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram Haji M. Teguh SAG MPD. Alhamdulillah beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjemaah, sekaligus kita sama-sama mendengarkan kajian subuh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah yang membawa kita alam kegelapan hingga alam terang-terang taubahnya seperti pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum pengajian subuh ada yang perlu sampaikan untuk malam Sabtu yang akan datang. Ada kunjungan safari subuh dari MUI Kabupaten Ogan Komering. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji M. Teguh SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena hari ini sudah tanggal 1 Jumadil Akhir. Jadi bulan depan sudah masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan ini 3 bulan lagi. Jadi hari ini tepat tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama baca ngaji di masjid ini. Salawat beriring salam sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah itu akan dapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan, maka Allah tegaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu alasannya mengapa Allah ciptakan yang namanya makhluk, yang namanya manusia. Ada kaidah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan manusia ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu ada, Allah jadikan makhluknya yaitu yang namanya manusia.
Maka penciptaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala diskusi dulu dengan malaikat. Begitu yang namanya diskusi dengan malaikat, Allah jadikan manusia, dan Allah nak nunjukkan sama malaikat bahwa perkiraan malaikat itu salah, bahwa manusia ini kaget terjadi pertumpahan darah dan segala macam, tak kata yang zikir sama Allah. Ternyata salah perkiraan malaikat itu. Nyatanya yang ada di Al-Qahar ini kan berzikir galau sama Allah, ingat galau sama Allah. Begitu kopi keluar, makanan keluar, tambah kuat zikirnya kan dah. Alhamdulillah ya Allah ada barang itu kan, itu lah. Nah, jadi artinya apa? Kita zikir ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bertanda kita memang taat sama Allah. Nah, masalah ibadah ini Bapak pernah dengar tak? Kemarin sudah pernah kita sampai ke. Jadi kalau kita dijingat uang kau ni ibadah nak ngapo? Aku ni ibadah ni karena yang namanya katik gawi. Kau ibadah ngapo? Karena kewajiban. Nah, jangan kita celo, Pak. Kita ni sesuai tingkatan. Dan kita temukan di dalam kitab Nasaihul Ibad ada kata-kata Abu Bakar Siddiq tentang masalah ibadah sama Allah. Jadi kalau Bapak ngomong aku ni ibadah karena aku takut ke neraka, aku ni ibadah karena aku ni nak ngarapkan yang namanya nikmat Allah, aku ibadah ni karena nak mencari cinta Allah dan ridha Allah, itu wajar, Pak. Ya, kita tak pacak ngukurnya masalahnya. Kadang-kadang kalau kita ngomong, oi kamu ni ibadah ni nak mencari ridha Allah, bukan nak neraka dengan surga, itu tak bisa, Pak, kita paksa. Tingkatan kita ni lain-lain. Maka kalau ngaji kitab, apapun yang dibawa oleh guru tu kitab, kita jingok. Kalau kitab itu pengarangnya wong sufi, maka yang dia arahkan adalah mak mana kita ibadah ini harus menghadirkan hati kita dalam kurung cinta. Kalau yang dibawanya itu buku fikih, karangan orang-orang fikih, maka dia berusaha mak mana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik, dengan bagus, syariatnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus dan lain sebagainya. Jadi tergantung daripada kitab yang dia bawa. Nah, jadi tapi kita ini kalau pacak nambah ilmu tu. Madailah 10 tahun ngaji tako bacaan rukuk lagi tak tahu misalnya kan. Kapan tunjuk tahu, oi kau ni mak ini rukuk kau nak apa kalau nak berbala kan itu kan. Jangan. Karena apa? Karena salah satu yang namanya kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala ini yang kita hadirkan adalah ilmu. Nah, makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kesini ibadah kita ni semakin tamaknina, semakin khusyuk, semakin kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan umur kita baik yang dekati Allah, tapi ibadah kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah hari ini sudah terbagi galau, situasi lah sudah mulai tenang, bapak-bapak lah sudah mulai ngisep apa namanya kopinya. Nah, ya, nak mulai materi, Pak. Kalau aku dari awal aku mulai, kakek kamu nanya apa dia yang dia mau ketegur, nah yang bahaya nih. Nah, jadi enggaklah tenang galau. Ya, serempaklah kamu buka barang itu, mongko kedengarannya sekali maksudnya kan. Masalah nak dimakan apa kaget, terserah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Orang yang ibadah itu dibagi menjadi 3 golongan. Itu dia Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq ini Bapak Ibu sudah tahu kan? Tidak usah aku jelaskan lagi. Ya, sudah tahu siapa beliau. Yang pertama, ibadah itu karena takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, kita jadi ibadah. Kalau analognya waktu kita kecil dulu nah. Ngapa kau ngaji? Takut. Kapan ndak do ngaji marahi bakku. Ikat pinggang itu, ngentak kepala, ngentak pantat. Nah, akhirnya kita ibadah, kita ngaji itu karena ketakutan kita sama yang namanya bapak kita. Dan ini kata Abu Bakar Siddiq bisa, Pak, boleh. Jadi ngapa kau ibadah? Karena aku takut sama Allah.
Nah, apa ciri-ciri tanda-tandanya? Apa alamatnya wong yang ibadah tu takut sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, kaki kita ukur diri kita, Pak. Bu. Oh, berarti tingkatan aku ni, berarti ibadah aku ni masih dalam keadaan takut sama Allah. Ya gawi kelalai, Pak. Ibu. Jangan sampai kita merasa kalau mak itu tak kata peningkatan. Apa tandanya? Yang pertama, orang yang beribadah karena takut sama Allah Subhanahu wa taala itu memandang hina dirinya. Tak kata uji kita ni, bahasa kita tak kata aji di hadapan Allah. Orang yang ibadahnya takut itu karena takut sama Allah tu dia merasa dirinya hina. Tak kata aji di hadapan Allah. Makanya beratus-ratus kali kita ngomong, Pak. Kapan kita dipanggil Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah, maka yang kita gawikan adalah yang kita duduk ini ngomong la haula wala quwata illa billah. Bukan selesai ceramahnya betul. Oh, jam 5. Ya, itu. Jadi artinya begitu kalimat hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak kata aji hina kami ni di hadapan kau ya Allah. Jadi jangan sampai waktu kita sudah sholat, hati ini masih dalam keadaan ribut, Pak. Dan itu sudah pelajaran kita sekian puluh tahun yang lalu loh. Tidak ada lagi kalimat alang kelamonyo imam itu. Tidak kata lagi kalimat alang kepegelnyo, alang ke bau wak sebelah ini, alang ke ini, alang ke ini, alang ke ini. Karena kita dewek merasa hina loh di hadapan Allah. Uji kita ni bagus. Termasuk yang ceramah ini, Pak. Kalau dibuka oleh Allah aib kita ini selesai. Tak berani kita di tengah rami ini. Nah, berarti kita ni takut sama Allah. Takut karena kita ni merasa hina di hadapan Allah. Aku kadang-kadang minta maaf, Pak. Minta maaf nih, Ibu. Jadi kemana tingkatan ibadah kita tuh kalau masih dalam hati kita ngomong kita ni tak ngukur diri kita loh. Kalau kita ngukur diri kita ni lebih hina mungkin dari uang yang kita merasa uang itu hina dari kita itu, Pak. Dan ini saro memang. Tidak pacak sehari dua hari. Memang ilmu tu nak direnung ke kok. Bukan malah. Sudah ngaji? Sudah. Apa besok? Dek kelurah. Tidak jadi itu. Ini minta maaf sebelum. Sebab kita ni sikap. Kalau kita merasa hina dengan diri kita dewek, tidak mungkin kita bisa menghina uang. Kalau kita sudah takut sama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ni termasuk orang yang ibadah sama Allah karena takut tadi, merasa hina diri kita ini. Tidak usah ngukur uang, Pak, ngukur kita dewek lah. Aku ngukur kita dewek kan. Ada rasa kalimat itu keluar. Tapi kalau kita ngaji, maka yang keluar dari mulut kita astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah itu nak, maksud aku seperti itu. Jadi artinya kita hina di diri kita dewek di hadapan Allah. Kalau kita sudah hina di hadapan Allah, mana kita nak hina uang? Uang itu belum tentu lebih bagus dari lebih jahat dari kita. Makanya kan kita tidak boleh. Husnul khotimah, su'ul khotimah itu urusan Allah, Pak. Jangan salah. Sudah banyak ibu kita dengar cerita bagaimana orang yang maksiat kepada Allah begitu matinya husnul khotimah. Bagaimana orang yang pecahnya husnul khotimah begitu matinya su'ul khotimah. Makanya selalu kita ingatkan sama-sama dengan kita, jangan sampai kita lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Minta sujud terakhir di hadapan Allah. Yang kedua, memandang sedikit kebaikan-kebaikannya dan memandang banyak kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah. Rasa sedikit lah. Takutnya kita ni, ya Allah, aku ni sekian puluh tahun sampai di mana ibadah aku ni, rasa dikit terus. Jangan masalah ibadah ni jangan jingok ke bawah, Pak, jingok ke pucuk ibu kan.
Bu, ngapo kamu tidak ngaji? Ah, mending aku tuh sejus lagi belum tamat, aku lah 5 juz. Nah, jangan dia itu. Pak, ngapo kamu dak do ke masjid cuma 2 kali, ke masjid cuma 2 kali? Jadilah si tu tak pernah ni yang datang. Nah, ini. Enggak. Kita jangan bandingkan ibadah tu, sebab kita ni kan baliknya kayak sikok-sikok baik. Ya, insya-Allah sikok-sikok loh. Ya, kecuali kalau sekarang ada gempa hebat, roboh masjid ni, mati kalau gitu kan, itu rami-rami berarti kan. Sepi RS ini kan. Tapi kalau secara logika kita meninggal satu-satu di hadapan Allah SWT, dimbe Allah sikok-sikok. Jadi kalau kebaikan kita ni kita tumpuk-tumpuk karena kita merasa dikit terus. Makanya Rama Irama tu galak bener ngomong kan. Ya, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Yang diukur selalu ibadah wong. Ngani. Ujungnya pusing kepalanya kan. Kita ni ngukur ibadah wong tu pusing kepala gitu Pak. Stres, lemak aman stres, nah bahaya itu Pak. Iya, di pucuk stres itu ada lagi Pak, stres, nah itu yang bahaya. Stres dia asuh. Jadi merasa dikit amal ibadahnya di hadapan Allah, karena dia merasa dikit karena takut sama Allah, dikit ibadah itu dia ibadah terus. Nah, ibadah ini kan dijingokkan oleh Allah Pak. Masih ada prinsip kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebani kepada kau tetapi sesuai kemampuanmu. Tidak usah kita pelok ya. Bapak, amalan ibu, amalan sunnah kamu apa Bu? Puasa teguh Senin Kemis untuk nambahi ibadah aku. Aku ni ibadahku ni pecah dikit, silakan. Datang ibu sebelah ni jarang puasa sunnah Senin Kemis, dia melok-melok. Aku nak melok yuk ibadah kamu. Sebulan sakit, terkabar. Bapak, amalan sunnah kamu apa Pak? Aku nih Bu, setiap habis subuh ngaji setengah lembar. Kita jarang. Kita pelok amalan bapak itu. Setengah bulan berbanyu mata kita. Ngapa Kak? Bangun ayah aku ni baca Quran setengah lembar nurut bapak itu. Ya bisa Pak. Apa baik sesuai dengan apa namanya kebiasaan kita. Makanya kita sering anjurkan ada amalan sunnah kita ni Pak. Apa amalan sunnah bapak tiap hari? Ibu, bapak, tak usah dijawab. Aku tu bukan nanya, kamu jawab. Apa? Setiap hari aku mengeluarkan duit 5.000 pasti sampai mati insyaAllah. Setiap hari aku buka Quran setengah satu kata seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Selesai tiap hari. Aku setiap hari ngenjuk makan uang 5 bungkus, 10 bungkus, 100 bungkus. Silakan. Ayo amalan ayo apa? Aku sehari puasa, sehari dak. Sudah sesuai dengan amalannya. Dan dia menambah itu karena dia merasa sedikit terhadap yang namanya amalan-amalannya di hadapan Allah. Dan dia merasa kesalahan dia banyak. Makanya kita gunakan istighfar tiap hari ya Pak. Sebelum subuh itu kan ada amalannya Pak. Pertama istighfar, yang kedua sholawat. Ya. Sudah kita bangun, kalau nak tahajud juga tadi. Kalau tidak kita istighfar sama Allah, minta ampun. Tak tu sholawat. Nak nunggu ke subuh tu maksud itu. Nak ke masjid, silakan ke masjid ini istighfar gitu. Jangan nyingok ke pucuk tapi tak katik yang dibaca tu Pak. Datanglah duluan. Nyingok ke pucuk. Ya Allah, lah tua masjid ini. Nah itu hayal dia kali. Ikilah wae kita. Ya, itu yang pertama ya Pak. Aku ngomong tadi 3 Ingat ke? Ngapa menjiku yang ketiga? Serempak lah ngabis tu barang ini. Yang kedua, beribadah karena mengharapkan rahmat Allah. Itu yang kedua Pak. Jadi
ibadah manusia itu, kata Abu Bakar Siddiq, karena dia mengharapkan rahmat Allah. Ar-Rahmanur Rahim, kasih sayang Allah begitu luas. Nikmat Allah tuh di dunia ini, kata Rasul, begitu kita celup ke tangan kita, kita angkat, nah setetes itu nikmat di dunia. Yang luas itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang laut itu. Jadi itu yang pertama, apa tandanya? Tandanya beribadah mengharapkan rahmat Allah, tingkah lakunya menjadi tauladan manusia. Kalau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama tandanya manusia itu dia jadi tauladan bagi manusia yang lainnya. Kalau kita contohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dia diangkat jadi Rasulullah, maka hadis yang keluar adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya dalam diri sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk membina akhlak. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung. Jadi kalau dia ibadah sama Allah karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka alamat atau tanda yang pertama, dia jadi tauladan bagi manusia ini. Karena dia memang mengharapkan rahmat Allah ibadah ini, Pak. Dan rahmat Allah itu luas. Ya kan? Jadi tingkatan yang keduanya seperti itu, Pak. Kita ibadah mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua menjadi dermawan dan zuhud dengan dunia. Nah, kemarin sudah kita omongi berkali-kali, Pak. Kedermawan manusia itu jangan diukur dengan harta, Pak, Pak. Dia yang namanya tenaganya galak nolong dengan tenaga, galak nolong dengan ilmu, galak nolong dengan pikirannya, itu pun sudah termasuk dermawan. Karena dia yakin apapun yang dia lakukan itu pasti dirahmati oleh Allah, pasti ada rahmatnya dari Allah. Karena perintah Allah sudah jelas. Masalah yang namanya kita ibadah sama Allah, dermawan kita, ini balasannya. Masalah dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia ini bapak-bapak lah sama-sama tahu, Pak. Bapak-bapak itu termasuk orang yang sudah zuhud dengan dunia ini. Karena lah pensiun. Iya. Katik lagi pikiran kamu, pagi-pagi nak gosok baju, nak pakai sepatu. Zuhud. Kalau kamu tidak ada lagi mak itu, kata ke kawan, rasanya lah pensiun. Kakak ini ngapa masih mak ini? Nah, bahaya itu, Pak. Salah satu zuhud itu yang tadi ngurangi, kan? Iya. Bukan lagi zuhud itu tidak pernah keluar, kemudian kita merasa kita nih dunia nih hancur galau. Memang ada, Pak. Ya, riwayat mengatakan cak itu. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong kasapkan mataku ni, ya Allah, karena urusan dunia ini aku pusing kepala aku kan. Tolong tunjukkan ya Allah apa isi dunia ini. Maksudnya minta tunjukkan iblis segala macam itu. Begitu dia buka pintu, dia tutup lagi, Pak, pintu rumah. Dia tak tahan. Alangkah banyaknya makhluk halus itu, makhluk Allah itu, jin, setan, manusia di dunia ini lebih banyak dari kita. Ya ukur, Pak, ya, Pak. Yang namanya iblis ini kan tidak mati. Ada dari Nabi Adam. Penuh isi dunia ini oleh belis itu. Begitu dia dibukakan kasab oleh Allah, dia tutupnya lagi pintu rumah, dia tidak tahan melihat itu. Nah, artinya apa adalah zuhud terhadap dunia ini bukan berarti laju kita tidak kati urusan. Itu ayatnya, no. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kata Allah. Jangan kau lupa nasib kau di dunia. Kita ni masih hidup. Mana bapak kau? Semayang, Mang. 5 menit datang lagi. Mana bapak kau? Masih di sejadah, Mang.
10 menit datang lagi mamang, mana bapak kau? Masih megang tasbih mang. Mulai mamang itu punya kesimpulan, kayaknya tidak lama lagi bapak kau sudah. Bahaya ya deh. Ada bapak, ibu pernah dengar tak? Sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Zuhud gitu Pak. Walaupun dia di tengah ramai, dia merasa bahwa dia tuh dalam kesendirian. Tapi dia rewean. Tapi pecah rami. Karena yang ada di otaknya dia rewean. Pecahnya belum bubar kawan di luar tuh. Nak keluar, tak lama. Rami berarti pikiran itu. Tapi begitu nah, pecah bapak nak kan sekarang nah. Rami kamu tuh kan. Tapi ada yang ngasik dewek. Sampai balik ngonyor bae, lupa ngopi sama kue tadi. Setengah jalan ingat baliknya lagi. Tadi ringkes si Datuk, tak tahu jadi Datuk kemana barang itu. Artinya adalah itu zuhud terhadap dunia itu dipraktekkan. Nah orang yang ibadah sama Allah karena mengharapkan rahmat Allah, hidupnya menjadi dermawan dan zuhud dengan dunia. Karena yang ada di otaknya, dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu lebih besar dan kita sudah sama tahu. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah mengenai segala hal yang terjadi pada makhluk. Nah ini sulit Pak. Sulit ya. Aku enggak tahu kamu. Berbaik sangka sama makhluk. Karena yang diharapkan itu cuma rahmat Allah, maka seluruh makhluk yang ada dengan dia itu dia berbaik sangka karena dia merasa pasti mereka nginjuk rahmat karena mereka juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan apa yang Allah jadikan di tiap makhluk. Sama dengan galak kita omong ke tu baik. Belum sampai sejam lele itu tahunya nyampak merutui Allah. Tahu-tahu dia sudah ngomong alhamdulillah. Dengan tahunya nyampak itu, dia tak jadi melok mobil yang biasa dinaik ini. Karena mobil yang biasa dinaikinya itu kecelakaan. Bapak pernah nengok TikTok kan Pak? Tahu dengan TikTok? Halo? Iya kelapa yang kesarun yang ngomong iya itu. Ya kan? Bagaimana ibu-ibu nyampak ke tongkatnya, begitu pemuda di sampingnya lagi baca, lagi minum, disuruhnya pemuda embek dulu nak itu. Pemuda itu cek-cek tak tahu. Berutuk dia dalam hatinya kan, woi kati aguk ni yang budaknya. Ada ikut suruh ngembek itu lagi tak tahu, tak galak. Akhirnya dia dewek ngembeknya. Begitu dia ngembeknya Pak, nyampak organ dari pucuk rumah wong itu. Tepat pada saat dia duduk tadi. Nah hati ini nak ke situ tuh memang kita tadi Pak, nak berbaik sangka itu agak sulit kita. Ibu-ibu ditinggal ke tidak melok pengajian, berutuk dia sepanjangan. Memang dasarnya awak kita nilah sama seragam aku ni tak pernah tak beli-beli terus aku ni. Madai tak kamu ajak aku ni. Aku ni tadi ke dapur sebentar gara-gara aku ni lupa HP aku di belakang. Kapan ku jenguk keluarlah berangkat galo. Oh yang keteganya berutuk-utuk itu. Tak lama kemudian datang ponakannya dari dusun. Nah wak alangkah rapi kamu wak. Hai wak kau nila tuh ditinggal ke wong pengajian. Berutuk-utuk wak itu sepanjangan. Tapi apa kata ponakannya? Wah, aku datang ke sini sengaja nak nemui kamu. Ngapo? Ada duit 3 juta dari bak. Untuk apa? Uji bak panen bagus. Nah, sebagian ini punya uak 3 juta. Apa mangan uak tadi? Alhamdulillah ya Allah. Untung aku tak pergi dengan ibu-ibu itu. Bang Sida diintipnya oleh laki ku ni duit ini. Mana Pak? Dan itu banyak terjadi loh dengan kita, termasuk dengan ini kok. Iya kan? Benar tak lah? Nah kalau ilmu ini tidak ada direnung, tidak dapat kita.
Yang ada itu kan berutuk gitu. Termasuk ini nah. Pasti itu. Tapi begitu kita sudah diganti dengan nikmat itu, baru kita ngomong alhamdulillah. Mulut alhamdulillah. Balik kawan tadi, ninggal ke masih dia tak ada puas. Padahal menunjuk nikmat. Ini itu ya. Nah, jadi artinya dia berprasangka baik dari setiap makhluk. Karena dia memang mengharapkan rahmat Allah, tidak mengharapkan rahmat dari makhluk ini. Pening pala, bahasa kasarnya Pak. Nak mengharapkan rahmat dari makhluk. Bacalah Allah yang rekayasanya. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang terakhir, Kak. Yang terakhir. Siap-siaplah. Jangan tertukar kue itu. Ibadah karena kecintaan kepada Allah. Ini Pak. Ibadah karena kita cinta sama Allah. Ini tingkatan yang terakhir. Apa tandanya? Bersedia memberikan apa yang ia cintai. Itu right. Sama cinta. Tak usah kita ukur baik manusia lagi macam mana itu baik. Kalau kita cinta dengan manusia, bersedia dengan apa yang kita tunjukkan. Kita cinta sama Allah, bersedia. Dan Allah sudah contohkan dengan siapa Pak? Nabi Ibrahim. Nah, dia cinta sama anaknya, dia tunjukkan tahu-tahu ganti kibas. Apalagi Rasulullah SAW karena cintanya sama Allah. Dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kecintaan hambanya sama dia. Ya kan? Kita misalnya Kak, anak kita tunjuki karena dia cinta sama dia. Sudah barang tentu dia pasti ingat dengan kita Kak. Karena kita tunjuknya dengan cinta kita. Tak mungkin Allah tu kita cinta sama dia, dia tidak cinta sama kita. Uang cinta itu tidak harus permohonannya dikabulkan terus Pak. Contoh kecil kemarin sudah kita kata tu. Kalau kita cinta sama cucung kita yang baru umur 6 tahun, walaupun dia nangis sejak mana, tidak mungkin kita beli ke dia sepeda listrik. Bukan takut dia dipakai bak dengan maknya. Kalau dia ni celaka, dengan tidak mengabulkan permohonan dia, apakah kita tidak cinta? Justru kita cinta sama dia itulah. Kita tidak kabulkan permohonan dia. Karena dia tak tahu resikonya. Kita kalau pasang pinta, ya Allah, taruh hidup ni ya Allah. Adalah berduit dikit, jadilah itu. Tidak dikabul ke, sampai tua masih tidak dikabul ke. Adalah Allah tu mungkin cinta sama kita. Amun kita berduit mungkin tak pernah lagi kita ke Masjid Al-Qaharim. Dugem kita. Nggak ngerti ya dugem nggak? Minta tahu dengan kakak sebelah yang biasa dugem tenang. Bisa jadi kita lupa sama Allah. Aku tak dikabulkan oleh Allah. Sama dengan cucung tadi. Minta sama ayahnya tak dikabulkan, minta sama ibunya tak dikabulkan, minta sama yainya kata uang, ini kata uang Kak. Kita belum bercucung. Cinta yai dengan cucung tu lebih besar dari cinta yai dengan anaknya dewek. Benar tak? Ui, kamu yang bercucung tu benar tak? Nah, ini. Tidak nak konsen ni, kau dengar keceramah. Aku nanya kamu ni diem tak lo? Uji wong. Cinta yai sama cucung tu lebih besar dari cinta yai itu sama anaknya dia. Benar tak ini? Yang belum bercucung tak usah teriak. Sama dengan aku posisinya kan. Itu. Ya. Yang kedua, setelah mendapatkan keridhaan Allah, ia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Karena sudah dapat ridha Allah. Hati lagi yang dia pedulikan kan. Karena dia sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli lagi apakah dia lapar atau haus. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang ada pada dirinya karena dia merasa sudah diridhoi, bukan merasa, karena dia memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tempat dia sudah layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak ada peduli lagi
nak ngapo terserah, pokoknya aku sudah ibadah sama Allah, aku dah mencari keridhaan Allah, dan pada saat aku sudah dapat ini, hendaklah apa yang nak Allah jadikan. Inti katanya adalah tinggal nunggu mati sudah selesai. Apabila terpatri dalam dirinya itu, berarti manusia itu adalah insyaallah dia ibadah karena ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam hal harta, dalam segala hal dia merasa bersama Allah. Yang keempat, mengerjakan perintah Allah dan mengalami larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal dia selalu merasa dekat sama Allah, merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan ibadah kita sama Allah. Jadi di mana kita berada, silakan kita ukur diri kita masing-masing. Hasiba anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kita sebelum kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia kata lagi kalimat, aku tak ada ibadah karena tak ada diajak. Aku tak ada ibadah karena aku berbuat main ini karena aku diajak sianu. Tidak. Karena kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita dewek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Inilah 3 kata-kata dari Abu Bakar Siddiq buat nambah-nambahi pengingat kita baik sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya baik dari diri aku dewek maupun kita yang hadir di sini. Pasti banyak kurangnya karena memang kita tidak kata yang sempurna. Dan insyaallah kelebihan itu sama-sama kita pakai untuk nambah-nambahi hadapan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku pikir itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf pada Allah, sama-sama kita mohon ampunan. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian subuh yang telah kita saksikan bersama-sama. Maka pengajian ini kita tutup sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه